al-wasilah, jalannya, yaitu dengan memperbanyak amalan soleh. Termasuk salah satu di antaranya, makanya banyak dalam ayat Al-Quran perintah bertakwa. Salah satu jalannya surat Al-Baqarah ayat 183. Perintah kemarin kita melaksanakan saum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi al-wasilah di sini maksudnya dengan kita memperbanyak amalan soleh. Wabtagu ilaihil wasilah, silakan cari jalan-jalan agar kita mampu mewujudkan ketakwaan. Saum, sholat, zakat, bersedekah, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu bagian dari amalan-amalan soleh yang akan menghubungkan kita dengan ketakwaan. Tapi ada poin yang paling penting untuk mewujudkan ketakwaan itu di ayat yang berikutnya. Jadi di sini tujuan akhirnya takwa, yang mana dalam surat Al-Baqarah, surat Ali Imran Allah sebutkan wa jannatun arduha samawati wal ard, surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah itu inginnya kita sebagai penghuni surga, maka kita diminta untuk bertakwa. Caranya sudah Allah berikan, wabtagu ilaihi al-wasilah, cari jalannya, itu dengan amal soleh. Tidak bisa misalkan kita mau ke Jakarta tapi naik bis jurusan Ciamis, Pangandaran, sampai ke Jakarta nggak Pak? Tidak. Misalkan Jakarta ke sana, Ciamis ke sebelah sana, kan tidak akan bisa. Nah, al-wasilah di sini haruslah amalan soleh. Dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat terakhir 110 disebutkan tentang amalan soleh. Kata para ulama tafsir, yang disebut dengan amalan soleh muwafiqan li syar'illah. Amalan soleh itu yang bagaimana? Yang sesuai dengan syariat Allah. Jadi pada intinya amalan soleh apa yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, mengerjakan amalan soleh pun tidak cukup sampai di sana. Ada poin yang paling penting, kata Allah, wajahidu fi sabilillah. Betul gak? Coba kita lihat di ayatnya, wajahidu fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman fi sabilihi, ya. Wajahidu fi sabilihi. Wajahidu fi sabilihi. Jadi kata Allah, ketika mengejar ketakwaan kepada Allah dengan memperbanyak amalan soleh, itu harus dibuktikan dengan jahidu, bersungguh-sungguh fi sabilihi, dalam mengerjakannya. Dan disebutkan oleh para ulama, yang disebut dengan kesungguhan di sini adalah al-istiqomah, beristiqomah dalam mengerjakan amal soleh. Banyak di dalam ayat Al-Quran kalau kita lihat, di antaranya dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wajahidu wahajahu, mereka akan berhijrah. Jadi ciri orang yang beriman, maka mereka akan berhijrah. Hijrah itu apa Pak? Bu? Berpindah. Dari tadi saya berhijrah dari tempat duduk pindah ke papan tulis. Namun hijrah yang dimaksud dalam ayat Al-Quran adalah berhijrah dari sesuatu yang kita senangi kepada perkara yang Allah ridhoi. Seperti sekarang, kalau mengikuti hawa nafsu, enaknya lagi ngapain Bu? Pak? Tidur. Masih tidur, pakai selimut di rumah. Tapi karena kita punya iman,
dan mengikuti apa? Mewujudkan keimanan tersebut dengan berhijrah. Kita tinggalkan tempat tidur kita, datang ke masjid, sholat berjamaah dan thalabul ilmi. Nah, ini merupakan cara kita berjihad, berhijrah. Tapi di akhirnya wajahadu fi sabilillah. Kita harus berjihad di jalan Allah. Karena kadangkala sudah berhijrah di tempat diuji ini. Di sini aya anu rada lelenggutan kene, aya anu lami tos tepat, akhirnya ngobrol kumaha ka mana wae, yang pada akhirnya kesungguhannya Allah uji, kesungguhan dalam melaksanakan tolak ilmunya. Jadi setiap dalam perkara amalan soleh pun kita akan diuji, termasuk dalam sholat kita. Kata Nabi SAW, di setiap sholat syaitan itu muncul dan akan membisikkan uzkur kaza, uzkur kaza. Ingat ini, kata syaitan, ingat ini. Maka pamir di sholat sok ujug-ujug emot anu biasa nabe. Nah itu semua mengakibatkan apa? Sholatnya jantan rusuhan, tidak khusyuk. Aduh, iya tak acan, aduh iya tak acan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lupa lagi, tadi teh naon. Jadi ingatnya di dalam sholat. Kenapa seperti itu? Setan yang menjadikan kita terganggu dalam kehusuan sholat. Betul tidak Pak? Betul. Pasti kita merasakan. Karena Nabi pun menyatakan begitu. Setan akan berkata uzkur kaza, ingat tentang hal ini. Tos takbir, kompor teh tos malu tak acan. Makan gua hariwang, sholatnya ada rusuh teh. Nah, jadi ada hal-hal yang mana setan mengganggu melalui hal itu. Ini yang perlu kita jaga. Makanya kata Allah, wajahidu fi sabilillah. Ada poin di mana kita itu diminta untuk bersungguh-sungguh dalam mewujudkan amalan soleh, berjuang istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada yang tadi awal saya sampaikan, salah satu wujud untuk mencapai wening panggalih adalah ketika 3 poin ini telah kita capai. Ketakwaan ini finishnya, yang nantinya menjadikan kita ahli surga. Cara mencapainya beramal soleh, yang mana amalan soleh itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Orang yang beramal soleh dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, maka itulah wujud dari ketakwaan. Nah, jadi Allah menginginkan kita mampu mewujudkan ayat ke-35 ini dalam wujud wening panggalih, hati bersih, pikiran bersih, sehingga yang kita amalkan lillah karena Allah. Maka dari itu tadi disampaikan bagaimana sanggupnya deudeuh kanu geureuh. Deudeuh ka batur teh, nyaah ka batur teh perintah di Allah, perintah dari Allah. Tapi kadang kita membatasi, hanya menyayangi kepada orang yang juga sayang pada kita, hanya memberi kepada orang yang juga memberi kepada kita. Padahal Allah perintahkan berbuat baik kepada siapapun. Dan Korea mereka si eta lagi ke orang tara mere. Apalagi kepada orang yang kita benci pada dirinya. Coba lihat kisahnya Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal itu Pak, Bu, seorang pemimpin kaum kafir yang sangat benci kepada Rasulullah SAW. Dia senantiasa berupaya untuk mampu membunuh Nabi Muhammad. Sampai pada suatu waktu Sumamah bin Usal datang ke Madinah. Tertangkaplah dia oleh kaum mukmin, oleh orang mukmin ditangkap di talian Pak, di Nutiha.
Orang mukmin ini nggak tahu Sumamah bin Utsal itu seorang pemimpin kafir. Tapi karena dia kafir, ditangkap, diikat di dalam di suatu tiang. Datanglah Nabi ke tempat itu. Nabi mengenal siapa Sumamah bin Utsal. Kata Nabi, kalian tahu siapa ini? Para sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi memerintahkan, lepaskan ikatannya. Dilepas, berikan tempat yang terbaik, berikan dia makan dan minum. Orang yang paling ingin membunuh Nabi, tapi ketika Nabi temui, Nabi kan datang menuju di Italia, Pak, panggung di Italia, kudu nama di takol heula gitu. Iman teh soal Nabi lepaskeun, bebaskeun. Pasihan teueun, pasihan tuang. Dilepaskanlah, diberikan